Guys, ini penting guys. Ternyata ada sebuah teori konspirasi di balik cairnya dana 200 triliun oleh Menteri Keuangan yang baru dan dialirkan ke Koperasi Merah Putih. Mari kita simak video singkat ini dan berikan Jadi tanggapanmu. gini teman-teman ya, jadi apa yang dilakukan sama Pak Menteri Purbaya itu adalah mencairkan uang dana cadangan pemerintah. Dia di pemerintah itu punya dana cadangan senilai 400 triliun, dicairkan 200 triliun ke lewat bank-bank himbara. Ya, kamu pertanyaan bagus nih, Pak, 200 triliun itu duit apa sih? Ya, duit apa itu? Ini duit untuk jaga-jaga kalau negara dalam kondisi darurat. Begitu 200 triliun itu dicairkan, pasti akan disalurkan ke Koperasi Merah Putih. Nah, ini tiba-tiba bikin koperasi yang bentuknya koperasi zaman Pak Harto gitu ya kan. Nah, pasti nanti urusannya ke simpan pinjam, kejualan utang. Berarti selama ini mau dicairkan sama Pak Bu Sri Mulyani itu nggak dikasih. Kenapa? Karena dia tahu kalau dicairkan alamat bocor kemana-mana. Ya. Nah, akhirnya ya kan terjadi demo. Jangan-jangan ini salah satu bagian skenario untuk menjatuhkan Bu Sri Mulyani untuk mengganti Pak Purbaya supaya uang 200 triliun itu bisa keluar untuk membiayai Koperasi Merah Putih. Dan yang terjadi adalah apa, Aris? Sekarang sudah mulai beredar calo-calo pinjaman. Artinya ini dana yang dijadikan bancakan. Dana duit negara jadikan bancakan. Nah, problemnya adalah apa? Tapi kalau kemudian dicairkan dalam kredit, kemudian orangnya nggak bisa bayar, itu namanya perdata. Nah, sampai sini paham toh maksudnya? Nah, tinggal pertanyaannya, kenapa sih kok dibikin Koperasi Merah Putih? Ya. Ada dua. Nomor satu, ini adalah salah satu deal-dealan antara pemerintah Pak Prabowo dengan kepala desa. Ini untuk seperti ngasih bagi-bagi kepala desa. Kedua, prediksi saya ya, akan ada banyak koperasi kredit-kredit fiktif. Jadi satu, ngasih jatah ke desa-desa ini supaya apa? Supaya nanti 2029 milih Pak Prabowo lagi. Yang nomor dua, akan ada prediksi saya, ini prediksi ya, akan terjadi banyak kredit fiktif yang kemudian nanti endingnya adalah dimacetin. Tujuannya apa? Yang ngeruk duit negara. Nah, pertanyaannya adalah apa? Kalau kita sudah tahu kondisinya akan terjadi seperti itu, bisnis apa yang paling bagus untuk menghadapin zaman sekarang? Buka bandar judol. Karena dana 200 triliun akan masuk ke masyarakat, ini pasti akan sebagian akan masuk untuk deposit judol. Ibarat kata ini, Menteri Purbaya, ya Menteri Purbaya Keuangan ya kan, dia ngucurin ke Baskom, kok nggak penuh-penuh? Lah iya, lah wong masih bolong, judol-judol belum diberantasin, pinjol-pinjol masih belum diberantasin. Begitu kamu kucur 200 triliun, yang terjadi adalah apa? Ya orang pakai judol. Jadi endingnya ini permainan ini yang menang siapa? Bandar judol. Ingat omongan saya teman-teman. Pertanyaannya, apakah Pak Menteri Purbaya kepikiran sampai di situ? Belum. Silakan diskusi di komen.